Maka saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan musuh polisi bos. Kalau polisi kita musuhin tidak jalan dakwah. Nah, polisi juga jangan musuh ulama, karena kalau mati ki siapa doakan ki? Jangan ketawa, serius kayak ini. Ayo, Bapak kalau mati kira-kira siapa yang datang bacakan Ki Yasin? Kapolres. Ya, pasti siapa datang ki? Kapani kita ya ulama. Maka kita harus saling bersinergi, saling menjaga, saling mengingatkan, saling melindungi. Karena ada juga, tidak semua juga penceramah itu bagus, ada juga yang nyeser-nyeser sedikit. Maka kita harus saling mendakwai, saling menasehati. Nauzubillah min zalik. Kejar, kau melanggar, kau lihat ini rambu-rambu. Saya lihat aja pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi zaman jahiliyah. Maka ulang tahun Polantas yang ke-64 nanti tidak ada lagi polisi lalu lintas seperti itu, insya Allah. Karena polisi lalu lintas ini adalah garda terdepan untuk membentuk citra polisi di depan masyarakat. Uang 50.000 satu kali makan coto habis, tapi kesannya sampai mati dia ingat orang bahwa itu polisi begitu. Padahal masih banyak polisi yang lebih baik daripada itu, yang lebih seperti itu. Insya Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama. Maka saya bilang di mana-mana, setiap saya awal ceramah, saya selalu bilang saja jamaah saya, jangan kau musuhi polisi. Motormu hilang, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, sawahmu diperserobot, siapa kau cari? Penghafal Quran? Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa jalan mobilku, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Saya baca Yasin 2 kali hatam, tidak goyang-goyang mobil. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat ustaz, selesai. Maka saya bilang sama jamaah, jangan kau musuhi polisi. Maka saya kadang-kala juga dibully sama teman-teman mubalik. Ini ustaz suka sama-sama polisi. Saya bilang, apa masalahnya? Saya dihajikan pertama sama polisi. Saya selalu diundang ceramah polisi. Kalau kita tidak datangi polisi ceramah, bagaimana caranya? Polisi juga butuh dakwah, karena polisi inilah yang paling sering bersentuhan dengan masalah dalam kehidupan masyarakat. Coba ini polisi kodong, susahnya hidupnya, di jalan terancam corona. Kalau kita masyarakat sipil dianjurkan tidak keluar, mana polisi disuruh di rumah saja? Kalau polisi di rumah siapa saja, siapa yang jaga ustadz, siapa yang jaga kita? Maka polisi harus kita berikan dakwah. Coba ini polisi kasihan, pergi warung kopi, mau rumah duduk na cibiri misalnya batu misedek ada lagi mau ditraktir, padahal orang cari informasi. Maka saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan musuh polisi bos. Kalau polisi kita musuhin tidak jalan dakwah. Ah, polisi juga jangan musuh ulama, karena kalau mati ki siapa doakan ki? Jangan ketawa, serius kayak ini. Ayo bapak kalau mati kira-kira siapa yang datang bacakan Ki Yasin? Kapolres. Ya, pasti siapa datang ki? Kapani kita ya ulama. Maka kita harus saling bersinergi, saling menjaga, saling mengingatkan, saling melindungi. Karena ada juga, tidak semua juga penceramah itu bagus, ada juga yang nyeser-nyeser sedikit. Maka kita harus saling mendakwai, saling menasehati. Ya. Nah, kalau seperti ini, kita ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Nah, setan itu Pak mengalihkan perhatian. Maka kita simpan dulu HP. Nah, tidak usah rekam coko-coko. Saya biasa tidak mau kalau ada rekaman secara langsung. Kenapa? Ini ceramah untuk kita orang Islam. Kalau Bapak siaran langsung, nanti ada ceramah tema saya, pembahasan saya yang tidak sesuai dengan agama lain sehingga tersinggung. Ya, maka saya itu edit dulu. Kalau Bapak mau lihat ceramah ini hasilnya nanti ada. Caranya gimana Ustadz? Buka YouTube, cari channel saya, sudah nonton jangan lupa like and share.
Ya? Nah, sudah itu kalau Bapak nonton ada iklan, jangan skip. Kalau Bapak skip, saya tidak dapat maju. Kalau Bapak nonton dulu iklannya 30 detik, 1 menit, macam kok. Ada Tommy bagianku di situ saya dapat, kasihan. Kalau Bapak nonton itu iklan ya. Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Jadi kalau bapak polisi nonton ceramah saya, jangan langsung di skip itu iklan. Kayak itu Tommy kita didapat bos. Ya? Nah, nanti Bapak saya larang untuk ceramah secara langsung. Nanti ada keseleo. Seperti guru kita Ustadz Abdul Somad. Kan ditanya dalam secara langsung, Pak Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan haram. Apabila azan berkomandan kalian masih main catur, tapi dipotong itu azannya. Akhirnya marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Kan tidak bisa menambah kalau tidak bunuh mati Perdana Menteri. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolda beserta Wakapolda dan pejabat utama yang hadir, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia Rasulullah lahir sampai 40 tahun, seluruh penduduk Mekah mencintai beliau. Saya ulang, usia beliau lahir sampai 40 tahun, Muhammad sangat disayangi oleh orang-orang Mekah. Bahkan beliau diberi gelar oleh orang Mekah Al-Amin, yang terpercaya. Ketika usia 36 tahun, penduduk Mekah berselisih. Apa perselisihannya? Dibongkar itu batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Setelah dibongkar, mau ditempel kembali itu batu. Berselisih orang Mekah. Bani Hasim beda. Jadi suku-suku yang ada di Mekah itu berkata kami lebih berhak. Bani Adi berkata kami lebih berhak. Kira-kira kalau di Sulawesi orang Bugis bilang kami lebih berhak, orang Makassar bilang kami lebih berhak, orang Mandar bilang kami lebih berhak, orang Toraja bilang kami lebih berhak. Bertengkar berhari-hari, tidak ada penyelesaian. Akhirnya rapat memutuskan, pimpinan rapat, saudara-saudara sekalian, daripada ribut begini saja, kita lihat besok pagi siapa yang lewat di pintu itu. Kira-kira kalau sekarang pintu ini ya, siapa yang duluan besok dilihat dah masuk, diam kita tunjuk. Siapa nak tunjuk dari 4 ini suku? Setuju? Setuju. Besok ditunggu. Tunggu punya tunggu. Wah, ternyata Muhammad Al-Amin yang lewat. Cocok mi. Ini mi orang paling dipercaya di Mekah. Usia 36 tahun. Muhammad, siapa kau tunjuk dari 4 kepala suku ini? Dia bilang begini, kau percaya saya? Iya, baiklah kalau begitu. Nabi buka serbannya. Lalu beliau hamparkan di tanah. Berapa sudutnya serban, Pak? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Nabi begini bos, daripada kau ribut terus, kau pegang masing-masing sudutnya ini kepala suku. Kau. Sudah. Sudah itu, daripada kau ribut, saya mau yang pegang ini batu lah, kasih naik di serban. Sudah itu, angkat maki sama-sama. Setuju? Setuju. Sudah. Daripada kau ribut semua, kau pegang masing-masing di batu, kita letakkan sama-sama. Setuju? Setuju. Selesai masalah. Hikmah pertama tahun baru Hijriah ini, bapak-bapak polisi harus menjadi polisi yang cerdas. Tahun baru Hijriah ini, bapak kalau mau naik pangkat tidak usah cari siapa yang didekati. Bapak kalau mau menjadi Kapolres, Kombes dan lain sebagainya, tidak usah cari peluncur, nanti salah luncuran. Lalu bagaimana? Isi saja otak kita. Belajar, Pak. Bapak ini semua punya peluang untuk jadi polsek, untuk jadi Kapolres, untuk jadi Kapolda, untuk menjadi dir, semua punya peluang. Kenapa? Memang bapak polisi. Bapak polisi punya peluang jadi Kapolsek, punya peluang untuk dirlantas, punya peluang untuk di narkoba. Kenapa? Bapak polisi memang punya peluang.
yang tidak punya peluang Dasat Latif jadi Kapolres. Bagaimana ceritanya polisi Kostas? Berarti yang pertama tahun baru Hijriah ini tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Bapak-bapak, kalau Kapolda suruh pilih anggota, pilih iPhone 11 Plus atau kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Kitab dengan handphone, pilih mana? Kitab. Pencitraan. Pasti kita pilih handphone. Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kalau kau disuruh kitab dengan ilmu, kitab dengan harta, pilih mana? Dia bilang, saya pilih harta. Kenapa Ali? Ada 3 kelebihan harta dibanding ilmu. 1, harta kau yang jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, ada wantak 5 juta, kasih masuk belik-belik. Itu belik-belik digembok. 1 mi gembok nah. Kasih masuk lemari, gembok lagi. 2 mi gembok nah. Kasih masuk kamar, gembok lagi. 3 gembok nah. Sudah keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi, 5 gemboknya. Sampai kantor hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga toh. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Mana contohnya? Pak Kapolda. Jadi Kapolda, dijaga Pak. Rumah, ada yang jaga. Jalan kemana, dijaga Pak. Kenapa? Karena jadi Kapolda. Kenapa jadi Kapolda? Karena cerdas. Tidak mungkin Kapolda kalau beleng-beleng. Jelas toh? Tidak mungkin bos. Iya kan? Maka hikmah pertama, jadilah penuntut ilmu. Yang kedua, kata Ali, kenapa saya pilih harta? Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Ada dulu di kampungku Pak kaya, juragan tambak, banyak sekali tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Setengah mati diajar membaca, tidak tahu. Akhirnya dipaksa, pintar kasihan, eja-eja sedikit, sampailah ke Makassar. Begitu sampai di Makassar, dibawa makan, ditraktir sama cucunya. Sudah makan, magembok, manya-manya memoga, bahasa Bugis. Gimana? Enak je, dia bush. Enak semua itu makanan tadi. Satu je tidak kusuka nak. Mana batena wumak dek namilok tama. Kutelan tidak mau masuk nak. Yang mana? Itu yang tipis putih. Ternyata tisu Pak. Dia lihat orang sudah makan, dia duduk balik, kira itu konsumsi Pak. Coba, banyak duitnya. Sebaliknya, dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Nakeh. Orang pusing Pak, mau kemana-mana tiket mahal. Saya bilang saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Yang undang. Ayo, hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang bos. Berapa dibawa? Tergantung yang undang Pak. Kalau yang sekek ngundang kita, ya sedikit lagi tidak apa-apa. Ya ketawa serius kayak ini bos. Masya Allah. Cocok gitu? Nah, maka hikmah pertama tahun baru Pak, belajar. Yang ketiga, Ali lagi ditanya, apa kelebihan ilmu? Harta kau kasih orang berkurangi, ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, saya kasih anak mahasiswaku 2 juta, kurangi pasti tinggal mami 3 juta nilainya. Tapi kalau ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan ke anak santri saya, ilmu saya bertambah. Tidak mungkin begitu nah hafal Al-Fatihah, mana Al-Fatihah aku saya, namanya tidak mungkin. Maka belajar. Bapak-bapak polisi, polisi yang malas yang tidak mau belajar sekarang. Ayo, bapak mau tanya masalah apa? Ada Google. Ada semua itu di Google Pak. Searching saja, cari masalah apa? Hukum bagaimana terlambat sholat subuh, ketiduran. Cari, ada penjelasannya di situ. Bahkan sampai memasak pun ada di situ. Maka sekarang polisi harus menjadi polisi yang cerdas. Kalau kita bodoh Pak, nak kasih bodoh-bodoh ke orang nanti. Tapi kalau kita cerdas, orang bagaimanapun mau menghadapi kita, kalau otak kita lengkap pengetahuannya, mereka akan kagum dan tidak akan berani meremehkan kita. Satu, hikmah pertama. Itu Rasulullah tidak ada yang benci sampai usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun, Nabi kemudian pergi bersemedi, kira-kira kalau bahasa sekarang. Ya,
kenapa ini pendudukku, sekampungku, keluargaku di Mekah kok menyembah patung? Mereka kok menyembah batu? Pusing mereka. Nah, berarti hikmah kedua, polisi harus punya kepekaan sosial. Nabi pikir, kenapa ini saudara-saudara saya, sekampungku, kodong, satu leluhurku, kenapa mereka pun menyembah patung? Kenapa mereka tidak menyembah Allah? Rasul mencemaskan penduduknya. Maka Bapak polisi, tahun baru Hijriah ini, Bapak harus punya kepekaan sosial. Kalau lihat ada komplek, kenapa ini lalu lalang orang ramai, mobil-mobil mewah selalu masuk, hati-hati, harus punya kepekaan sosial. Jangan lagi masa bodoh. Ah, bukan tong urusanku ini, ada di security di komplek. Tidak, kita harus punya kepekaan sosial. Oh, kenapa kasihan ini sudah tua masih setengah mati cari duit. Oh, ini orang tidak mampu, harus punya kepekaan sosial. Naiklah Nabi. Ah, sudah itu, maka diturunkan ayat. Usia 40 tahun. Ayat pertama turun, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Masih sambungan dengan yang saya sampaikan tadi. Bapak silahkan baca ilmu lalu lintas, ilmu telematika, ilmu spionase, ilmu apa saja. Dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silahkan pelajari apa saja Bapak dalami ilmu dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Nah, setelah punya ilmu, maka langkah selanjutnya atas nama Tuhanmu, maka puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Saya banyak lihat, jangankan rakyat awam, masyarakat Islam awam, orang yang tinggi saja ilmunya kadangkala akhlaknya rendah. Jangankan masyarakat umat kita yang awam, penceramah saja sekarang banyak yang kadangkala ceramahnya hanya suka menghasut. Banyak itu. Ceramahnya menghina, merendahkan, seolah-olah surga milik dia. Gampang sekali kita diponis masuk neraka, padahal sama-sama nabita, sama cara sholatnya, sama rukun Islamnya kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita. Masa hanya beda manhaj, beda mazhab, saling mengkafirkan. Saya dihina-hina. Kau itu Ustaz, cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Saya bilang, buktinya kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, anda tumbuh-tumbuh. Ayo, saya dibilang, ini Ustadz kafir. Wih, hebat bukan ditangkal saya kafir. Kenapa? Kenapa kau menyanyi-menyanyi? Saya menyanyi tergantung Pak. Lagu tidak semua haram menurut saya. Dan itu juga ada ulama yang lain berpendapat seperti itu. Ulama jumhur, ulama besar. Tergantung lagunya. Kalau lagunya ramah, kenapa haram? Nah bagus. Katakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Apa yang salah bos? Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perang. Haram itu bos. Matampu kau lisu cilaka. Kalau lagu-lagu dakwah boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu apa yang masalah dengan lagu seperti itu? Ibu-ibu peluk suaminya, kalau dia marah suami peluk sambil kita menyanyi. Insaflah wahai manusia. Ya menurut saya lagu-lagu seperti itu boleh. Kalau yang tidak boleh saya rasa lagu putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa itu ngapa kiri kanan? Apa itu ngapa? Ya. Ya. Nah, dakwah menurut saya ya semakna dengan kata hidayah. Hidayah semakna dengan kata hadiah. Berarti kalau saya berdakwah seolah-olah saya memberi hadiah kepada orang lain. Nah, ya. Nah, sudah, kita lanjut lagi. Usia 40 tahun. Turun
turunlah Nabi. Setelah menerima Iqra itu, menggigil sampai di rumah Nabi. Lalu Nabi berkata kepada istri beliau, wahai istriku, saya kedinginan, selimuti saya. Khadijah langsung berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Kira-kira kalau istri tak di rumah, Pak, hilang 3 hari, handphone tidak pernah aktif, pulang kedinginan, langsung kita bilang, ibu selimuti kak dulu ibu. Apa kira-kira nambil istri tak? Selimut? Wah tidak. Dari mana kok? Dari mana kok ini? Mana HP-mu? Berarti hikmah berikutnya tahun baru Hijriah, maka istri-istri yang ada di belakang, hormatilah suami. Jadilah istri seperti Khadijah yang tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Rumah tangga sekarang ini banyak berantakan berawal dari sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik, oh berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi duhur tidak dijawab, oh lagi berjamaah di masjid. Sudah asar tidak dijawab, oh menghadap sama komandan ini suamiku. Tiba-tiba masuk WhatsApp, kulihat suamimu bonceng cewek deh, cantik nah. Oh berarti nge-grab kini istriku, suamiku. Tenang perasaan. Ya ketawa, serius orang ini Pak. Terang Pak, saya lagi ini hari Pak, saya lagi. Ibu-ibu, ya, halo ibu. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau istri malas masak, tapi suami tidak pernah protes? Mau makan, kita pesan online. Dosa enggak? Saya bilang, Bu, selama suaminya tidak keberatan, ibu tidak berdosa. Tapi ibu tidak dapat amal ibu rumah tangga. Kenapa bisa Ustadz? Bukankah memaruk kelapa itu pahala? Bukankah mencobek-cobek itu pahala? Bukankah nanak nasi itu pahala? Makin banyak kegiatan ibu, makin banyak pahala ibu dapat. Kalau sudah tidak, bayangkan Pak, maruk. Ibu-ibu, coba lihat ibu. Bu, parut kelapa. Pahala. Turut pahala. Berapa pahala ibu dapat? Coba ibu-ibu sekarang kan tidak mau. Akhirnya, jangan heran, susah perempuan masuk surga karena pahalanya kurang. Apakah orang masuk surga apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, maka susah masuk surga kita. Jangankan kita, para nabi saja punya dosa. Lalu kenapa kita masuk surga? Ketika amal kebaikan kita ditimbang dengan amal keburukan kita timbang punya timbang, ternyata amal kebaikan kita lebih berat meskipun cuma selisih 1%. Maka perbanyak amal, ibu-ibu. Dengan cara apa memperbanyak amal? Urus suami. Bagaimana kita yang kerja Ustaz? Suami tidak kerja. Nah, suami tidak akan mendapat pahala sebagai kepala rumah tangga. Istri yang akan mengambil pahalanya sebagai kepala rumah tangga. Dengan catatan, Islam tidak melarang wanita bekerja. Tetapi apabila pekerjaannya melalaikan tanggung jawabnya mengurus suami dan mengurus anak, maka dia hina di hadapan Allah. Boleh ibu bekerja, boleh, tapi tidak boleh menyengsarakan suami. Jangan sampai gara-gara kerja pas malam suami naik spanding, capek sekali gini Pak, kita juga cari uang, kau juga kerja aja. Dosa dia menolak ajakan suami atau menelantarkan anak, maka pekerjaannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban utama perempuan adalah mendidik dan melayani suami, mendidik anak dan menjadi istri dari suaminya. Istri itu berarti ada tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Sudah usia 40 tahun. Nabi